atas dari segi gold yang memang dipegang juga. Bahkan Thunderbat udah selesai, Van masuk dengan Phantom Execution yang mengejar keberadaan dari Oheb. Dan killing spree diamankan di tangan dari Van Hades, mengacak-acak lini belakangnya. Tapi dengan tidak adanya energi yang banyak, Hades harus mundur terlebih dahulu. Walaupun Reza almost is never enough, hampir aja bisa mempick off keberadaan dari Hades dengan Red Manipulation yang bahkan kali ini high terpick off dengan satu buah Wave Dragon. Dan Haji pun memfollow up dengan adanya satu buah Red Manipulation. Ya, banyak banget resource yang dikeluarkan, namun ya setidaknya bisa ditekarkan dengan adanya satu buah permainan objektif di atas. Tapi Van Cartrot nih berhasil menumbangkan nyawa dari jungler dimiliki oleh Aura Fire di sana. Sayang banget ya, tadi sebenarnya mau coba untuk dapetin satu buah otak tarat, tapi ternyata Devin terlalu jauh. Dan kali ini sudah di setup lagi dari Rinjai, kali ini nampaknya dengan ada dua Wave Dragon yang masih belum ada. Jadi Kabuki masih cukup aman so far. Oke, dan ternyata di sini Van pakainya ke arah Bloody Retribution ya teman. Ternyata terbalik, yang pakai Flame Retribution adalah Hadesnya. Tapi sejauh ini dengan adanya objektivitas yang ditabung oleh Aura Fire, mereka dapetin keunggulan dari segi turret yang sekarang udah mulai didorong juga. Bahkan lihat Reza di tengah yang masih cukup berani untuk bisa mendefense outer middle turretnya walaupun sneaky picky. Di area rumputan akan terjadi adanya pertemuan antara Hai dan juga Haji, tapi nampaknya tidak ada follow up berlebih dan tidak ada inisiasi lanjutan sehingga mereka hanya saling beradu poke aja dan mundur masing-masing. Iya, karena kalau kita lihat juga sebenarnya tim fightnya juga lebih ke arah yaudah cicil satu balik, tapi dari Bravest Fighter yang terpaksa harus dibuka kali ini dari seorang Palevi memaksa seorang Hades yang mundur terlebih dahulu, tapi Reload Manipulation ternyata damage-nya masih belum cukup untuk menumbangkan seorang lapu-lapu di sisi sana. Namun lihat sudah ada satu buah, ini tukeran gak sih? Switch ya? Oh, oke, Ya, cukup cepat ya. Karena kalau kita lihat di atas belum tumbang, tapi sudah ada switching role yang terjadi juga di sini. Tapi lihat sudah mulai akan mencoba mencil dengan adanya satu buah turtle. Astral Echo dibuka, tapi ternyata Retribution dari seorang Van di sini masih cukup on point karena memang Hades juga nggak memaksa untuk membuka retrinya ya. Yap, nggak masuk juga ya tadi, nggak nyampe ke area dari turtle-nya tersebut. Tapi lihat Kabuki sekarang sudah mensecure ke arah Golden Staff plus Palevi dengan Bloodlust X-nya. Meanwhile Hades di area mid lane agak cukup harus berwaspada ria karena tidak ada purple buff yang melindungi kaki-kakinya. Sehingga energinya harus ditahan-tahan terlebih dahulu. Efek tahun terkena terhadap seorang Van, tapi Van masih terlalu tebal untuk kali ini. Purple buff yang sudah mulai terjadi adanya keramaian. Terkena efek knock up dan bahkan remote manipulation di follow up dengan adanya sebuah Wave Dragon. Van berhasil di pick off di tangan teman-teman dari Blacklist International. Meanwhile Kabuki yang ternyata pun berhasil untuk bisa mendapatkan objektivitas satu outer middle turret yang sangat-sangat fatal. Yes, itu jadi pengalihan isu aja tadi ya, penculikan yang dilakukan ke arah seorang Van. Tapi satu buah objektif, bahkan mungkin mau mencoba untuk mendapatkan area top lane juga karena itu kayak cuman tinggal status 2 tetes saja. Setup position kalian sudah mulai terlihat juga dari teman-teman Aura Fire. Bakal coba untuk mengurungkan niat teman-teman dari Blacklist untuk bisa mendefense. Tapi nampaknya lihat efek dari Terrified yang dimiliki oleh Shadow Strike dari seorang Valentina ini yang kadang-kadang memang bikin jadi galau gitu karena jadi agak sedikit dimabuk asmara gitu pergerakannya soalnya ya. Mau maju kok ke kiri. Bener, jadi kayak bingung gitu, puyeng. Ya tapi itu sih yang membuat hero-hero inisiator kayak gitu lumayan akhirnya jadi miskalkulasi kan. Kayak Kaja udah flicker kena efek terrifying aja lumayan susah. Tapi Kabuki langsung mengeluarkan satu buah Battle Mirror Image untuk mundur ke arah belakang. Tapi dengan manipulation bakal coba untuk dibuka lagi. Blazing Duet mendefense dirinya dari satu sergapan yang dilakukan oleh Edward. Gak ada damage yang cukup walaupun kali ini satu bottom turret yang bakal coba untuk dicicil oleh Blacklist International ini udah di clear terlebih dahulu sehingga dua player dari Aura Fire mereka masih coba untuk defense terlebih dahulu. Yes, masih akan coba untuk di defense seperti adanya inner turret di area top lane juga ya. Walaupun akhirnya di area bottom lane nggak bisa coba untuk dipertahankan lagi. Namun Van lihat permainan yang cukup agresif kali ini. Wave Dragon justru malah menjauhkan posisi dari Van supaya purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Hades. Yap. Dan itu aksi pengusiran yang baik ya dari Renajai diusir aja. Ya sana lu. Ya sana ditendang. Tapi sekarang dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh Fire, mereka siap banget dan mereka pede banget untuk nge-set up ke arah Lord yang pertama. Lord yang belum enhance, Blazing Duet dibuka, Edward mengganggu pergerakan tapi Hades is coming. Retribution dari Van is on point sehingga tidak ada aksi pencurian yang berhasil yang dilakukan oleh Hades. Oke. Satu buah objektif lagi berhasil dikantongnya oleh teman-teman dari Aura Fire. Ini bakal semakin diunggulkan lagi tentunya untuk nge-push ke arah
Mid lane berarti ya harusnya ya. Atas. Harusnya Top ke lane, atas ya, ya. harusnya Masih ke yang lebih cukup besar HP yang terkikis, tapi ya udah masih akan coba untuk melakukan setup defensif aja dari teman-teman Blacklist. Sementara era bottom lane bakal menjadi satu buah objektivitas lagi dari teman-teman Aura. Namun lihat Battle Mirror Image masih bisa menyelamatkan nyawa dari Kabuki. Wow, 4 player ya dari Blacklist International, bahkan 5 siap siaga untuk mendefense adanya push dari Aura Fire di arah bawah. Mereka masih harus mundur terlebih dahulu karena udah nggak ada outer turret nih di menit yang ke-10. Blacklist International udah kehilangan 3 outer turret ya, sehingga Aura Fire mereka memiliki vision yang lebih luas lagi, apalagi dibantu dengan adanya Astral Echo. Jadi visionnya makin kelihatan lebar banget. Iya, udah gitu mana cooldownnya bentar banget ya, kayak cuma 2-3 detik kan gak sih? Apanya tuh? Astral Echo. Astral Echo. Astral Echo lumayan lama sih. Oh iya kah? Ultinya. Astral Recall kebalik, skill 2-nya kan? 9 detikan. Iya, ya bisa nge-spam lah ya. Tapi lihat di sini The Way of Dragon malah justru ke arah seorang Palevi, tapi nampaknya masih cukup aman karena memang itu bukan menjadi satu target yang cukup mudah ya, cukup tebal pastinya dari seorang lapu-lapu. Tapi di sisi lain kali ini Lordnya masih akan coba untuk berjalan. Ini masih Lord pertama, masih cukup crispy untuk bisa di defense terlebih dahulu untuk teman-teman dari Blacklist. Jadi ya enggak terlalu banyak yang bisa mereka dapatkan dari teman-teman Aura, tapi setidaknya memaksakan Haji membuka satu buah reload manipulation ya. Walaupun Flicker juga tadi udah keluar ya dari Iya. high, tapi setidaknya ada inner turret nih, karena memang biasanya kalau Lord pertama ini dipaketkan dengan inner turret yang sekarang masih coba untuk mati-matian di defense. Oheb terkena dengan Astral Recall yang cukup menyakitkan. Oheb harus mundur terlebih dahulu nampaknya, tapi high terpick off dengan Master Assassin yang aktif dari Hades, membuat dari high kali ini harus terpunish untuk kedua kalinya. Itu kayak baru ngedip langsung Lo kayak hilang. Itu juga kayak orang habis kecelakaan kan, kalau baru jatuh kayak bingung, masih bingung dulu. Loh kok saya tiba-tiba di sini gitu ya. Loh kok hilang. Iya. Tapi itemnya di sini sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari network yang berbeda. Jungler yang beda banget ya. Tuh 2.500 bedanya. Bedanya empat satu item. item. Satu item ya. Heeh. Oke. Itu kan udah jadi Thunderbelt, War Axe, ditambah Guardian Helmet mau ke arah Endless Battle. Sedangkan tadi Fanny-nya ya baru jadi Malefic ya. Malefic Roll sama satu lagi apa ya. Ya itu ya, tapi ya karena memang permainan yang nih lihat Fanny sih benar-benar lini depan banget. Dapat Dan lagi. berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Nampaknya di sini ada Blazing Duet yang dilakukan oleh Kabuki. Masih bisa mencoba untuk mendapatkan satu nyawa tambahan. Namun Breakfast Fighter yang ternyata masih bisa didecoy oleh teman-teman dari Blacklist di sana ya cukup puas dengan adanya satu buah pick up aja, karena mereka bisa melakukan objektif lagi ke arah Lord yang kedua. Ya karena tadi PR-nya juga ada di Renegade ya. Ya. Di saat kayak mau ada kontes, mau ada gangguan-gangguan, Wave Dragon-nya selalu on point. Benar. Diusir mundur dan tidak ada Renegade, tidak ada yang bisa ngebuka juga dari vision-nya. Sehingga Lord bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Walaupun ya sekarang split push mungkin adalah jawaban juga untuk Blacklist International. Mereka mau coba untuk ngantongin objektif dulu karena bottom turret tadi hampir saja bisa dihancurkan juga di arah innernya. Tapi ada backupan nih dari Aura Fire, itu Palevi yang langsung ngusir mundur pergerakan dari Hades. Ya agak susah juga sih kalau misalnya mau 1v1 situation sama lapu-lapu ya. Mau instant kill juga dia tebel banget gitu. Tapi ya, lihat permainan agresif banget dari seorang Hades sana. Tapi karena dia nggak punya purple buff, jadi mainnya nggak bisa yang terlalu maksimal. Sementara inner turret di arah bottom lane berhasil kantongi oleh teman-teman dari Aura Fire. Ditambah lagi ini Lord kedua ya, masih ada pasifnya untuk gebrakan pertama, mungkin bisa menyicil setengah HP dari base turret. Yap, oke. Puncture masih coba untuk maju lagi. Lini belakang dari Blacklist International masih terlalu kuat karena balik lagi high ground-nya strong ya. Di situ ada Oheb sama Haji juga, tapi tidak dengan inner turret di arah middle dan bottom yang sekarang sudah mulai dirontokin. Renegade masuk dengan adanya sebuah jet kundo, tapi belum ada follow up dan belum ada inisiasi berlebih lagi. Astral Echo kembali di pop up. Lihat dengan adanya marking nih di kaki-kakinya sehingga hitboxnya makin gede lagi. Balance range aja tadi nggak terlalu nyampe sebenarnya, tapi akhirnya jadi kena. Jadi kayak ada tambahan boostingan ya. Dan lihat gold earn-nya di sini masih cukup didominasi oleh teman-teman dari Aura Fire sendiri ya. Tapi lihat, sakit banget Hades. Gak punya purple buff, terpaksa harus mundur daripada harus terculik ya dari damage yang sudah mulai dikantongi oleh teman-teman dari Aura Fire sendiri. Dia udah mulai sakit banget sih. Karena balik lagi di sini Fannya kan hybrid ya. Dia masih ada item attack-nya dari War Axe sama Endless Battle tadi kan.
Dan ya di sini Hades benar-benar pure attack, jadi tipis banget juga. Sedangkan dari Van ya dia sustain ada, dia damage juga ada, sehingga kalau 1v1 situation gitu walaupun Master Assassin dari Hades kayaknya nggak cukup sih, apalagi dengan adanya perbedaan tadi item juga ya. Ada beberapa gold yang akhirnya menjadi gap yang harus terlihat, sehingga di saat kayak gini nih kita bisa lihat Phantom Execution dari Van langsung menggertak keberadaan dari Hades untuk mundur terlebih dahulu. Ya agak sulit sih, dia mau melakukan split push pun ya lawannya sesama assassin, jadi rotasinya bakal cepet banget. Jadi beberapa split push berhasil digagalkan juga, tapi ada satu buah Astral Echo yang sudah di pop up juga. Melihat posisi dari teman-teman dari Blacklist di sini sudah mulai terlihat juga. Menunggu lagi dengan ada satu buff flicker Wave Dragon, tapi justru akan coba untuk di cancel Bravest Fighter. Di sana bakal coba untuk mengunci ke arah seorang Renjai di sana, tapi ternyata masih cukup aman, namun tidak untuk seorang nyawa dari Oheb yang berhasil didapatkan dengan ada satu Blazing Duet dari seorang Kabuki. Oke, Wave Dragon curian ternyata membuat dari Edward. Kali ini berhasil di-punish di tangan dari Reza dengan IMU terhadap Way of Dragon-nya. Dua player dari Blacklist menghilang dan Rejai juga udah mulai tercicil dari segi HP-nya. Purple buff terinvasi, tidak ada purple buff untuk Hades dalam beberapa detik ke depan, sehingga Lord yang sekarang sudah mulai di-start oleh Aura Fire tidak akan adanya kontes, karena balik lagi di sini Hades kalau misalkan dia bisa masuk belum tentu dia bisa keluar. Aduh, agak susah sih memang ya. Jadi ya mau gak mau di sini coba untuk meng-cut minion aja supaya tidak bisa mendapatkan satu buah objektif dari teman-teman Aura, tapi nampaknya tidak untuk di area base art atas yang ya masih cukup kuat sih high ground yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist sendiri. Oke, dan pergerakan yang baik ya dari Hadesnya, dia mau coba untuk clear dulu di tengah biar nggak ada minion yang ngedorong. Dan itu adalah sneaky picky yang memang harus dilakukan juga untuk seorang Fanny dalam keadaan yang cukup tertinggal ya. Apalagi dari segi zona farmingnya makin sempit lagi, vision dari Aura Fire juga makin besar. Tapi Lord in Henge yang ketiga sekarang sudah muncul di arah atas. Masih mencoba untuk memberikan adanya sedikit kejutan. Setidaknya Hades kalau misalkan mau trade deh nggak apa-apa. Tapi Wave Dragon kali ini mulai terkonek di mana Van terpanis, killing spree diamankan di tangan dari Hades. Ini hal yang cukup berbahaya di saat ada Lord yang bakal coba untuk dikawal. Aura Fire hanya tersisa 4 player aja. Ya, setidaknya mungkin masih bisa dapetin satu lane lah ya atas ya. Dengan dari satu pasif dari Lordnya kali ini. Tapi lihat masih akan coba untuk mendefense terlebih dahulu. Tidak membiarkan Lordnya bisa masuk. Tapi lihat Palevi HP-nya terkikis cukup banyak dari damage yang dimiliki oleh seorang Edward. Tapi di sisi tengah kali ini juga masih cukup aman. Ini setup defensifnya benar-benar kuat banget sih dari Blacklist ya. Oh ini Cutthroat tadi masuk ya ke Kabuki, tapi Kabuki mundur dulu. Memang masih bisa bertahan, tapi sejauh ini ada Rena Rapati mengamankan purple buff. Tapi balik lagi, yang butuh purple buff tuh Hades. Ya, susah juga sih mau nungguin Hadesnya di bawah sono. Jadi ya udahlah kita ambil aja dulu ya daripada harus diikhlaskan ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tapi lihat pergerakan yang agresif dari teman-teman Aura ini masih bisa di tackle ya sama teman-teman dari Blacklist juga. Masih kuat lah ya dari segi defensive high ground-nya. Dan ini susah banget sih dari Hades mau targeting ke arah Kabuki. Di sana Kabuki juga dia punya Twilight Armor bahkan. Iya makanya tadi masuk ke Cutthroat-nya ke Kabuki nggak langsung hilang. Kalau nggak ada Twilight Armor itu dia bisa hilang sih. Pasti udah nyeker banget, nggak ada sepatu sama sekali. Dia langsung bikin ke arah Wind of Nature sebagai security di dalam dirinya. Plus perbedaan yang cukup signifikan adalah dari segi roamernya. Memang roamer dari Renjai ini lebih tipikal yang ya dia butuh sustainability untuk bisa melakukan pick off, sedangkan Hai yang lebih ke arah utility, apalagi dengan adanya Ancient Talisman. Spam skill kayak gini nih yang membuat akhirnya player-player dari Blacklist International kecicil. Iya, lumayan kan maksa harus menggunakan adanya healing ya yang dimiliki, tapi ya setidaknya masih bisa dapetin satu buah objektif lagi tadi ya, orange buff-nya. Itu pun harus dijagain 3 orang. Harus. Karena ya ini vision balik lagi dari Aura Fire udah makin gede ya kan, apalagi tadi ada Hai di situ yang bisa membantu juga untuk memastikan ada siapa di area orange buff tersebut. Meanwhile ini purple buff-nya Hades yang benar-benar butuh banget Van masuk mencoba untuk mengkontes, tapi Retribution dipaksakan untuk keluar sehingga Hades nggak dapat kembali dari purple buff-nya. Tapi ini adalah kesempatan di saat sama-sama mengeluarkan Retribution ternyata ya. Jadi harusnya ini bakal ada kontes yang benar-benar gambling banget harusnya. Ya harga yang mahal sih sebenarnya, tapi seenggaknya mempersempit lagi Hades untuk bisa main lebih agresif karena dia nggak punya adanya purple buff ya. Ini mungkin bakalan dikontesin
Karena lihat setup yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Aura di sini cukup kuat. Henjay ini nunggu momentum aja nih. Iya. Ulti flicker kemana ini gue? Tapi Tapi kayak bisa kayaknya. ini banget Wahid. Kalaupun dia mau tendang Vannya nggak ada yang secure ke arah Lordnya. Lordnya. Karena Hadesnya ya udah dia tahu dia susah banget untuk kontes sehingga ya dia coba untuk mainin lane-nya dulu, dia dorong lane bawahnya karena ini jadi PR banget sih kalau misalkan nanti Lord yang sekarang udah muncul beserta dengan adanya minion-minion yang besar. Ya ini udah terlihat ya dari segi perbedaan dari power push-nya juga. Aura Fire tinggal mengawal aja nih Lord yang evolve di menit yang ke-20 gak kerasa loh. Perasaan kayak cepet ya? Uh-uh. Karena fasenya main push terus juga mungkin ya. Tapi lihat Oheb di sana real manipulation sudah mulai dipop juga dari Haji untuk mengusir mundur aja Ivy flickernya. Tapi ternyata nggak mendapatkan siapapun. Rinje nggak dapat satu buah duo dragon tadi ya. Dia bahkan udah terpaksa membuka dari satu buah flicker juga. Tapi nampaknya di sisi bawah terjadi sebuah penculikan Edward. Dan bahkan dari seorang Renegade-nya di sana terpaksa harus membuka atau membuang ada satu immortality. Begitu juga dari Kabuki. Tapi ternyata masih bisa diculik. Satu buah nyawa lagi, mortality sudah mulai pecah juga. Palevi, dua dragon dari seorang Hades sana berhasil hilang nyawanya. Itu wave dragon bohongan ya dari Iya, Reza. dari Reza. 3 player hilang dari Blacklist Internasional. Asal Eko dibuka Oheb, menahan sendirian. Mampukah Oheb bertahan tapi tidak cukup. Ternyata harus terhilangkan kembali. 4 player dari Blacklist Internasional, tersisa Haji sendirian. Gak ada Kabuki. Sehingga kali ini bakal coba untuk sekuat tenaga. Aura Fire gak ada bantuan dari minion sehingga tidak berhasil untuk menyelesaikan gamenya di menit yang ke-21. Tapi lihat, Kita lihat. masih ada satu wave dengan adanya real manipulation defensif kali dari Haji. Menerima damage yang cukup besar juga. Asal recall kali ini dibuka, asal Eko dan bahkan masih ada Pahlevi mencoba untuk nge-clear kembali dari segi wave minionnya. Tapi masih belum berhasil. Karena player-player dari Blacklist Internasional sudah spawn kembali. Wah ini Game min 1 jantung lagi ya? lagi dan lagi begini ya. Game pertamanya selalu begini kenapa? Pemanasan. Pemanasan, Masih betul. ngantuk. Apakah masih ngantuk juga ya? Kayaknya enggak sih. Ngantuknya lebih ke karena habis makan siang kali ya. Benar-benar. Langsung lemes lagi. Tapi kita bakal melihat sedikit instant replaynya di mana tadi bagus banget ya cicilan-cicilan dari Kabuki. Bahkan dia tidak mengeluarkan satu buah blazing duet tapi masih bisa mendapatkan Edward walaupun ya mau nggak mau ditukarkan dengan nyawanya. Tadi Palevi coba untuk nge-push sih ke arah belakang tapi agak sedikit susah juga, nggak adanya satu buah minion wave. Mau nggak mau teman-teman dari Aura Fire harus kembali reset lagi, bermain lebih rapi lagi juga tentunya karena menit 21 nih kalau meninggal sekali aja lama banget hidupnya. 70 detikan lah ya. Heeh. Lumayan lah, tapi Lord yang kelima, wow, Lord kelima sudah akan muncul. Tapi ini tuh kayak, tau gak sih kemarin Apa MSC tuh? Echo versus Blacklist? Mm-mm. Echo versus Blacklist, Echo versus Onyx. Onyx nahan sampai 7 Lord. Ah, Dia nggak dapet Lord sama sekali tapi dia bisa comeback. Tapi mudah-mudahan ini nggak kejadian ya karena kita akan melihat dari Aura Fire. Mereka masih coba untuk dapetin dulu ke arah Lordnya tapi walaupun ini susah banget sih. Defensive mechanism dari Blacklist International luar biasa. betul. Bahkan tadi coba untuk split push juga dari Hadesnya tapi udah bakal coba untuk join the fight aja kali ini. Lihat Edwardnya di depan banget nih, bener-bener ngeganggu banget tapi dengan ada satu buah Astral Again? Iko tapi nampaknya satu buah dua dragon udah mulai dipop up ke arah seorang lapu-lapu tapi Winter ternyata save the day. Oheb di belakang bakal coba langsung aja diharas habis-habisan oleh seorang Fan tapi terpaksa membuang ada satu buah immortality dari Fan. Membuat teman-teman dari Aura Fire bakal coba untuk bermain disiplin lagi karena ini udah banyak banget resource yang dikeluarkan sih. Immortality udah banyak banget yang pecah juga. Oke, tapi perbedaan minion di arah mid dan bottomnya ini jadi PR banget sih. Karena tadi semuanya Blacklist International langsung berbondong-bondong untuk mundur. Untuk heal dari segi HP-nya dulu. Plus dia mau langsung clear dulu. Karena ini udah harus diwaspadain. Karena jangan sampai minion jadi MVP. Nah, balik lagi apalagi udah nggak punya best Turret. turret ya, jadi nggak ada defensif tambahan. Tapi masih akan coba untuk membuka ada satu buah Bravest Fighter dari seorang Palevi kali ini yang mengecoh juga pergerakan dari teman-teman Aura. Ternyata masih bisa didapatkan
Lordnya oleh Hike. Sementara waktu akan coba untuk lanjutkan lagi dengan ada satu peperangan. Reza terpaksa terbuang satu buah Winter dan juga ada Immortality Ruby di Preston di sana berhasil menculik adanya seorang Kabuki. Tapi di sisi belakang Van lihat permainan yang agresif banget. Haji bahkan harus membuka ada satu buah flicker tapi ternyata belum bisa menemukan seorang Van. Oke, 2 tukar 2, tidak ada Kabuki kembali di saat adanya Lord yang sekarang muncul. Karena balik lagi damage per second dari Kabuki yang akan bisa membantu base-nya ini akan rontok perlahan-lahan. Tapi sekarang wave management minion di arah mid dan bottom yang dimanfaatkan oleh Aura Fire. Karena topi ini bakal dibiarkan begitu saja. 3 player Tracer dan Blacklist International bakal coba langsung saja mendefense. Adanya Lord yang sekarang langsung dikawal oleh Aura Fire. Tapi dengan high ground yang begitu kuat dengan adanya Haji dan juga Oheb. Tapi lihat, Immortal dari Oheb berhasil untuk di take down dan bahkan Meta Execution mengeksekusi dari Oheb tersebut dengan 70 detik ke depan. Harus bertahan terlebih dahulu, Haji sendirian. Dan kali ini Haji berjuang sendirian dengan base yang cukup terbuka. Aura Fire masih mencoba untuk berfokus. Van yang mengusir keberadaan dari Haji tapi base-nya